Sekali lagi, silakan dinyalakan kameranya sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Saya masih menunggu yang belum open cam untuk segera open cam. Baru ada 4 orang yang open cam. Sekali lagi, silahkan open cam bagi yang belum open cam. Saya tidak akan mulai perkuliahan sebelum semuanya open cam. Oke. Hari ini kita akan ada pembahasan mengenai nanti formulir dan report, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan memulai perkuliahan ini untuk bagian pertama, berisi presensi dari masing-masing kelompok. Dan seperti biasa, waktunya 5 menit. Hari ini saya putuskan urutannya, urut nomor kelompok, mulai dari kelompok nomor 1, 2, dan seterusnya. Jadi, silakan kelompok 1, Brinda Ivana, Cecilia Ines, Inosensia Tirsa, dan Ratih Sekarsari untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Samyaji. Selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman semuanya. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan berikut tugas rancangan basis data sistem penggajian kelompok kami. Jadi relasi yang pertama itu relasi antar karyawan dan penggajian, atau di sini tertulis gaji underscore karyawan. Garis yang dimiliki oleh karyawan berarti satu karyawan hanya dapat menerima penggajian hanya 1 kali setiap bulan, dan 1 penggajian setiap bulan juga hanya bisa diterima oleh 1 karyawan. Di sini terlihat untuk karyawan itu primary key-nya ID underscore karyawan dengan tipe data medium in. Lalu datanya sebagai berikut: nama lengkap
underscore karyawan dengan tipe data char, nomor telepon, tipe data medium chart, alamat, tipe data teks, NPWP, tipe data medium in, jabatan, tipe datanya char, lama bekerja, tipe datanya teks, divisi karyawan, tipe datanya char. Kemudian untuk gaji karyawan, primary key-nya adalah ID underscore gaji karyawan dengan tipe data medium in. Kemudian data-datanya sebagai berikut, yang terdiri dari bulan gaji, menggunakan tipe data date time, tahun gaji, date time, ID underscore jabatan, in, kemudian ID underscore lama bekerja in, gaji pokok, teks, uang lembur, tipe datanya teks, BPJS, tipe datanya medium in, presensi, tipe datanya teks. Kemudian, relasi antara karyawan dan presensi. Dilihat dari garis yang ada, berarti karyawan setidaknya mempunyai satu data dalam presensi. Lalu, satu data presensi ini hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Seperti terlihat, primary key dari presensi, yaitu ID underscore presensi karyawan dengan tipe data medium in. Datanya sebagai berikut, terdiri dari tanggal presensi dengan tipe data date time, status kehadiran, tipe data char, ID underscore jabatan, tipe data in, ID underscore lama bekerja, tipe data in, jam masuk, jam keluar, dan jam lembur dengan tipe data time, kemudian ID underscore divisi, tipe data medium in. Lalu, relasi antara karyawan dengan divisi. Garis yang dimiliki oleh karyawan berarti satu karyawan hanya boleh memiliki hanya satu bagian dan tidak bisa lebih, dan satu bagian ini hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Seperti terlihat, divisi itu primary key-nya ID underscore divisi dengan tipe data medium in, lalu datanya terdiri dari nama underscore divisi dengan tipe data char. Kemudian, relasi antara karyawan dan jabatan. Garis yang dimiliki oleh karyawan berarti satu karyawan boleh tidak memiliki jabatan dan maksimal hanya boleh satu jabatan. Lalu satu jabatan ini hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Seperti terlihat, primary key untuk jabatan itu ID underscore jabatan dengan tipe data in, lalu datanya nama underscore jabatan dengan tipe data char. Kemudian untuk relasi antara karyawan dengan lama bekerja, dilihat dari garis yang ada, berarti setiap karyawan memiliki satu data berapa lama bekerja karyawan tersebut. Lalu satu data lama karyawan ini hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Untuk lama bekerja, primary key-nya adalah ID underscore lama bekerja dengan tipe data in, kemudian datanya nama underscore lama bekerja dengan tipe data teks. Relasi antara penggajian dengan divisi, jabatan, dan lama bekerja adalah divisi, jabatan, dan lama bekerja ini berpengaruh terhadap penggajian, yaitu dari gaji pokoknya, uang lembur, dan BPJS dari setiap karyawan. Demikian presentasi terkait dengan rancangan basis data dari kelompok 1, Pak. Oke, baik. Bisa ditampilkan modelnya, tolong. Ya, oke. Nah, jadi begini, ini beberapa hal ya. Satu yang saya amati tipe data. Kalian ini tipe datanya, maksud saya gini, referensinya produk basis data apa? Access kah, MySQL, MySQL Server, atau apa? MySQL itu, Pak. Oke, MySQL. Oke. Nah, jadi pertama, kalau yang ID itu biasanya bukan integer itu bilangan. Ya, meskipun mungkin angka, ya. Tipe data integer ataupun numerik lah ya secara umum, angka itu hanya akan dipakai untuk semua data yang akan dilakukan perhitungan matematis. Contoh, gaji pokok, tarif lembur, nah itu bisa numerik atau integer, gitu ya. Bilangan bulat integer itu. Ya, oke. Jadi kalau untuk ID mungkin sebaiknya teks atau kalau ini bukan teks tapi karakter ya atau char. Nah,
Lalu kalau untuk nama gitu ya, nama divisi, nama jabatan itu memang char itu bisa jadi tepat, tetapi char itu ada kelemahannya, yaitu apa? Sekali kalian putuskan char itu berapa digit misalnya, 10 digit, semua 10 digit itu harus diisi. Nah, kalau misalnya nama jabatannya itu hanya 3 misalnya ya, atau 4 karakter nggak bisa. Nah, untuk mewadahi itu ada tipe data yang namanya varchar, variabel karakter. Nah, varchar ini misalnya ditulis 10 ya, itu maksimal 10 karakter, tapi boleh 1 karakter. Tapi kalaupun ditulis maksimal hanya 10. Char itu persis harus 10. Nah, ID seperti NPM misalnya itu pakai char tepat karena NPM itu pasti 10 digit, nggak boleh kurang. NIK itu pasti 16 digit, nggak boleh kurang. Itu ya. Oke. Nah, lalu ID jabatan dan data sudah ya. Nah, ini yang saya lihat lama bekerja tadi itu kan teks ya. Nah, padahal nama lama bekerja ini gunanya untuk menghitung antar gaji karyawan yang pangkatnya sama, jabatannya sama, tapi baru masuk dengan yang sudah senior kan tentunya beda gajinya gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau lama bekerja ini, kalau diisi seperti ini berarti nanti tiap tahun harus ganti. Karena kan tiap tahun bertambah masa kerjanya. Nah, daripada seperti itu, mungkin data karyawan, di dalam data karyawan itu ada data mulai bekerjanya kapan. Masuk kerja kapan. Seperti saya itu masuk kerja 1 Februari 1900, saya mulai bekerja di Atmaja itu 1 Februari 1998. Jadi dari situlah masa kerja saya dihitung. Berapa tahun, berapa bulan. Oke, ya. Lalu untuk seperti apa tadi uang lembur, gaji pokok itu ya jangan teks. Karena kan nanti akan hitung kan, ya. Nah, itu harusnya integer atau numerik atau kalau mau pakai sen ya apa ya yang saya agak lupa tipe datanya yang bisa menampung pecahan. Ya, ini. Lalu sebaiknya tarif gaji itu dipisahkan dari data karyawan. Ya, kalau kalian pernah lihat daftar tabel gaji pokok pegawai negeri itu terpisah sendiri. Jadi misalnya golongan 1, A, B, C, D itu lama masa kerja sekian tahun berapa rupiah, lama masa kerja sekian tahun berapa rupiah, itu ada tabelnya sendiri. Demikian juga dengan di sini jabatan itu harusnya punya tarif gaji sendiri. Jangan disatukan dengan karyawan. Sebab nanti kalau karyawannya itu naik jabatan, berarti di situ harus dirubah gajinya. Ya. Lalu kalau ada kenaikan gaji rame-rame, gitu ya, misalnya perusahaan memutuskan gaji semua karyawan naik 10%. Nah, berarti kan tiap-tiap karyawan harus diubah itu data gajinya, betul ya? Tapi kalau kalian punya satu tabel, minimal satu tabel tarif gaji, cukup di tarif gaji itu saja yang dirubah. Nah, nanti setiap kali akan ngitung, tinggal dilihat nih karyawan ini bekerja di divisi apa, jabatannya apa, berapa lama, ambil dari daftar tarif gaji tadi. Lalu yang terakhir saya mau tanya, ini divisi ini mempengaruhi gaji, apakah memang gaji tiap divisi beda? Itu pertanyaannya. Tidak harus dijawab, tapi begini. Kalau tiap divisi itu beda gajinya, dengan pangkat lama masa kerja dan jabatan yang sama, ini nanti jadi perkara. Bisa dibayangkan misalnya ya, sekarang kita ke Atmajaya saja. Bu Vela sebagai wakil rektor dan Pak Jin 1 dan Pak Jin wakil rektor 2 itu kan sama pangkatnya. Sudah sama-sama S3, sudah sama-sama lektor kepala, ya. Masa kerjanya juga perbedaannya tidak jauh. Jabatannya juga sama. Nah, kalau gajinya beda kan ya bikin perkara kan. Ya enggak. Atau lihat misalnya di Fakultas Teknik Pak Ade itu sudah profesor.
di fakultas kita ada Bu Sukma yang sudah profesor, dua-duanya sudah senior. Kalau gajinya Pak Ade dan Bu Sukma yang sama-sama profesor kok berbeda hanya gara-gara beda fakultas kan nggak benar juga ya kan. Nah, jadi saran saya divisi ini nanti untuk membedakan gaji dipertimbangkan. Gaji itu dasar pembebanannya sebaiknya itu adalah tanggung jawabnya, dalam ini mungkin jabatan, lama kerjanya, masa kerja maksud saya, maupun juga beban kerja. Artinya kalau orang yang kerja seharian 4 jam, tentunya berbeda gajinya dengan yang sehari kerja 8 jam. Gitu. Nanti silakan dipikirkan lagi. Itu ya, Bapak satu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk Ya. komentar dan sarannya. Baik, berikutnya kelompok 2, Yovita Ivana, Romaldo Bebeto, Florentina Asera, dan Kesia Bella. Silakan. Baik Pak, saya izin share screen sebentar. Silakan. Baik, berikut merupakan rancangan basis data dari kelompok 2, yaitu basis penjualan. Yang pertama ada supplier. Ini yang primer key-nya itu adalah ID supplier, tapi tadi Bapak jelasin itu teks, jadi ini kelompok kami salah. Untuk ID supplier yaitu teks, nomor supplier yaitu varchar, alamat supplier itu teks, nomor rekening supplier itu tipe datanya varchar. Kemudian ada yang kedua itu untuk produk. Primer key-nya, ID produknya itu tipe datanya teks juga seperti tadi, ID suppliernya juga teks, harga produknya in, kategori produk itu varchar, jumlah barang itu in. Kemudian ada penjualan, di primer key-nya adalah nomor pesanannya itu in, jumlah pesanannya itu in, ID pengirimannya itu in, keterangan atau catatan itu teks, ID produknya itu teks, ID pembayarannya teks, tanggal pemesanannya date. Kemudian ada pengiriman yang primer key-nya itu ada ID pengirimannya itu in, ID pengirimannya itu teks, nomor resi itu in, alamat pembeliannya itu teks, nama produknya itu varchar, nomor telepon pembeli itu char, nama penerima itu varchar. Kemudian ada pembayaran, di nomor primer key-nya adalah nomor pesanan itu in, kode pesanan itu in, nama pembeli itu varchar, nominal pembayaran itu in, status pembayaran itu in. Kemudian untuk relasi antar tabel itu dimulai dari supplier ke produk, kemudian ke penjualan, kemudian di penjualan terbagi menjadi 2, yaitu ada pengiriman dan pembayaran. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Baik, ini juga bagus ya, hanya nanti perlu di spesifik. Kalau yang namanya relasi di dalam basis data itu nggak ada panah, kan? Relasinya pasti timbal balik. Tapi nanti bisa kardinalitasnya itu ya, minimal maksimal berapa. Oke, pertama komentar saya adalah ini kan penjualan ya, online lagi, gitu. Yang belum ada itu adalah data pelanggannya belum ada. Padahal ini kan dikirim kan alamat pembelian. Alamat pembelian ini maksudnya alamat penjualan kan, alamat si pembeli gitu kan. Bener nggak? Kelompok 2. Halo? Apakah Iya, Pak. Ya, oke. Ini kan alamat pembeli kan maksudnya. Iya, benar. Nah, berarti kan data pembelinya belum ada ini. Harusnya ada dulu. Kalian kalau beli barang online itu kan juga ngisi data dulu kan, daftar dulu baru bisa transaksi kan. Iya enggak? Iya. Nah, oke. Jadi masih kurang itu ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada data pembeli, nanti nama pembeli, alamat pembelian, nomor telepon pembeli, dan lain sebagainya ini tidak perlu ada lagi. Cukup ID pembelinya siapa. Sehingga kalau butuh ID pembeli ini, nomor teleponnya berapa? Lihat ke tabel pembeli. Gitu loh. Menangkap maksud saya. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, baik.
Yang terakhir masukan dari saya adalah untuk supplier. Ya, supplier ini ada 2 data yang tapi ini sudah ada nih ID supplier. Oke, ini satu saja data, yaitu apa? Nomor rekening supplier ini. Bagus ini. Ya, kalian sudah tahu ada nomor rekening. Masalahnya ini banknya yang mana? Ada berapa banyak bank di Indonesia ini? Ya. Dan sangat dimungkinkan satu supplier punya lebih dari satu bank. Ya kan? Nah, ini nanti coba tolong ditambahkan. Mungkin perlu ada kode banknya. Padahal di Indonesia itu tidak ada, sejauh yang saya tahu, tidak ada standar kode bank. Kecuali antar bank itu mengikuti jaringan ATM. Ya, kalau misalnya seperti itu, saya nggak tahu yang sekarang yang gerbang pembayaran Nusantara itu bagaimana, apakah ada kodenya. Tapi biasanya kalau ATM Prima atau ATM bersama itu ada kode banknya. Tapi kode bank di ATM bersama dengan kode bank di ATM Prima itu berbeda. Ya. Nah, ada di tempat lain itu saya pernah melihat namanya kodenya itu BSB, Bank State Branch. Jadi itu di satu negara sama. Ya. Kode pertama itu kode bank. Ya, jadi kalau nomor 1 itu Bank BRI misalnya, nomor 2 itu Mandiri. Lalu nomor kode berikutnya S itu state, provinsi atau negara bagian, ada di mana. Ya. Ketiga itu branch, cabang mana, misalnya Bank Mandiri, Yogyakarta, cabang Jenderal Sudirman, misalnya. Nah, seperti itu. Dengan demikian nanti BSB, lalu di belakangnya ada nomor rekening. Dengan cara seperti itu, tinggal nyebut BSB dan rekening, sudah tahu ini banknya yang mana sampai ke cabangnya, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya apa tuh? Kode banknya dulu, berapalah, 212, 100, atau berapapun, baru kemudian nomor rekening. Nah, ini yang belum ada nomor rekeningnya ini. Ya, kode banknya belum ada. Nanti silakan ditambahkan. Itu ya, Bapak 2. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, berikutnya kita Makasih ke banyak, Pak. kelompok 3, Jevon Dias, Eleonora Adi, Dionysius Cesa, dan Fulgensius Angger. Silakan. Baik, Pak. Kami izin share screen terlebih dahulu. Silakan. Baik, untuk tabel ini sudah kami normalisasi. Tabel yang pertama yaitu merupakan tabel barang yang mencatat seputar informasi tentang barang dan kode, nama, dan juga jenis barang tersebut. Yang pertama yaitu ada kode barang. Mohon maaf, ini tadi sesuai masukan Bapak yang seharusnya tipe datanya yaitu teks bukan INT. Untuk lebarnya kami menentukan 5 dengan keterangan yaitu kode untuk mencatat nama barang atau ID barang. Yang kedua yaitu ada nama barang dengan tipe data varchar. Kami menentukan lebarnya 99 untuk mencatat nama barang yang ada di dalam stok. Yang terakhir yaitu jenis barang dengan tipe data varchar. Kami menentukan lebarnya yaitu 99 yang digunakan untuk mencatat jenis atau kategori barang jenis atau kategori barang, apakah itu termasuk barang yang mentah atau barang yang matang atau yang siap pakai atau siap jadi. Yang selanjutnya yaitu ada tabel untuk gudang yang berisi informasi mengenai kode penyimpanan, kode barang, jumlah ketersediaan, tanggal masuk, tanggal keluar, serta tanggal kadaluarsa barang pada gudang. Nah, di dalamnya terdapat kode penyimpanan barang yang seharusnya tipe datanya teks dengan lebar 6. Pada keterangannya yaitu kode penyimpanan barang, apakah barang tersebut disimpan melalui storage atau gudang atau barang tersebut disimpan di refrigerator atau kulkas. Selanjutnya yaitu kode barang yang seharusnya juga tipe kodenya teks dengan lebar data yaitu 5, dari keterangannya kode pada barang atau ID barang. Nah, selanjutnya ada penyimpanan barang yaitu varchar.
dengan lebar 99, keterangannya jenis penyimpanan barang tersebut. Lalu ada jumlah ketersediaan dengan tipe data INT, atau jumlah stok barang yang ada. Lalu ada tanggal masuk, tanggal keluar, dengan tipe data date, ada dengan keterangan yaitu tanggal masuk barang dan juga tanggal keluar barang. Lalu ada tanggal kadaluarsa atau expire dengan tipe data date. Selanjutnya ada tabel purchase request yang berisikan tentang informasi mengenai nomor permintaan pesanan, tanggal permintaan, kode penyimpanan, serta jumlah permintaan pemesanan yang akan diproses. Nah, di dalamnya ada nama field nomor purchase request dengan tipe data, ini seharusnya text dengan lebar 5, keterangan nomor purchase request. Lalu ada tanggal purchase request dengan tipe data date, dan keterangannya yaitu tanggal saat purchase request dibuat. Nama fieldnya yaitu ada kode penyimpanan, ini tipe datanya text dengan lebar 6, dengan keterangan kode penyimpanan barang, lalu ada jumlah atau nominal barang yang di-request dengan tipe data INT dengan lebar 12. Selanjutnya ada purchase order, yaitu tabel yang berisikan tentang informasi mengenai nomor pembelian pesanan, tanggal pembelian, nomor permintaan pesanan, dan juga nama supplier yang akan melakukan transaksi perusahaan terkait. Yang di dalamnya terdapat nomor purchase order dengan tipe data text dengan lebar 5, keterangan nomor purchase order, lalu ada tanggal purchase order yaitu tipe datanya date, dengan keterangan tanggal purchase order dibuat. Lalu ada nomor purchase request dengan tipe data text lebar 5, yaitu dengan keterangan saat nomor purchase request dibuat. Kemudian ada nama supplier yang tertera dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel supplier yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai keterangan-keterangan tentang bukti adanya pembelian pesanan seperti nomor invoice atau faktur, nomor purchase order, tanggal order, nama barang, harga barang, serta jumlah barang yang diorder. Nah, yang di dalamnya terdapat nomor invoice dengan tipe data text, lebarnya 5, keterangan nomor invoice atau faktur pembelian. Lalu ada nomor purchase order dengan tipe data text, lebarnya 5, lalu ada tanggal order dengan tipe data date, keterangan yaitu tanggal order saat barang tersebut di order atau dipesan. Nah, lalu ada nama barang yaitu varchar dengan lebar 99. Selanjutnya ada harga barang dengan tipe data INT lebarnya 12 yaitu harga barang satuan. Lalu ada jumlah barang, jumlah nominal barang yang diorder, dan juga yang terakhir ada total yang harus dibayar atau total keseluruhan dengan tipe data INT. Seperti masukan dari Bapak, tadi seharusnya supplier ada penambahan kode bank atau nomor rekening untuk selanjutnya kita masukkan sebagai revisi, Pak. Yang selanjutnya ada tabel receiving yang berisikan informasi mengenai keterangan bukti penerimaan barang atas pemesanan yang dilakukan kepada supplier seperti nomor penerimaan, nomor invoice, nomor pembelian pesanan, dan juga tanggal penerimaan barang dari supplier. Yang pertama yaitu ada nomor receiving dengan tipe data text lebarnya 5, keterangannya nomor receiving atau penerimaan barang. Selanjutnya ada nomor invoice, ini tipe datanya seharusnya text dengan lebar 5, nomor keterangan nomor invoice barang. Lalu ada nomor purchase order dengan tipe data text, keterangannya nomor purchase order, lalu ada tanggal terima barang yaitu dengan tipe data date. Yang terakhir yaitu ada tabel accounting yang berisikan tentang informasi mengenai keterangan atas transaksi yang terjadi kepada supplier yang berisi antara lain yaitu nomor transaksi, nomor penerimaan, nomor invoice, tanggal terjadinya transaksi, serta total keseluruhan yang harus dibayarkan. Dengan nama field, nomor transaksi dengan tipe data text, nomor receiving dengan tipe data text, serta nomor invoice dengan tipe data text. Nah, tanggal transaksi, tipe datanya date, serta total yang harus dibayar dengan tipe data INT. Berikut relasi antar tabel. Saya switch dulu, biar akan dilanjutkan teman saya. Baik, ini adalah bentuk relasi yang ada antara Angger, saya kira cukup ini. Saya sudah melihat semuanya ya, ini cukup baik. Nah, masukan saya begini. Coba kembali ke definisi tabel tadi. Oke, yang paling atas.
Oke, nah ini. Betul tadi yang barang tadi. Barang Iya, tadi. oh iya Pak. Oke. Kode barang, ya kan, nama barang, jenis barang. Oke. Ini kalian menentukan sendiri atau bagaimana? Iya Pak, menentukan sendiri Pak. Oke, baik. Nah, kalau menentukan sendiri itu berarti nanti kerja 2 kali. Kenapa? Karena biasanya supplier itu sudah punya kode untuk barang-barang mereka. Coba kalau kalian lihat ke misalnya supermarket gitu ya. Nanti kalau makanan, minuman, atau barang-barang lain dalam kemasan kan biasanya sudah ada barcode-nya kan. Ya enggak? Iya Pak. Nah, Iya, itu Pak. jadi sebaiknya daripada membuat sendiri itu bisa pakai itu ya. Di dalam dunia supermarket itu ada yang namanya UPC, barcode itu UPC yaitu Universal Product Code, dan itu diterima di semua negara, ya, hampir semua negara. Lalu ada juga nih, coba saya share screen sebentar ya, kalian boleh matikan dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Nih, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Jadi ada yang namanya itu, ini untuk internasional ya, dipakai di banyak negara termasuk Indonesia juga. United Nations Standard Products and Services Code atau UNSPSC. Ini adalah kode untuk hampir semua produk dan jasa yang diperjualbelikan. Banyak negara maupun lembaga internasional untuk fungsi pengadaan barang seperti kalian ini untuk hotel itu menggunakan kode ini. Karena kode ini sudah ada dan ini bisa dilihat misalnya di sini ya, meliputi apa saja kategorinya, ada bahan mentah, bahan kimia, kertas dan bahan bakar, lalu ada alat dan perlengkapan industrial, komponen dan supplies, konstruksi, transportasi ya, dan macam-macam, termasuk ada jasa. Nih. Coba kita cari misalnya apa? Salah satu sebut untuk saya satu barang yang ada di dalam sistem kalian, misalnya apa? Bisa ketemu nanti. Coba. Bahan mentah berupa daging, Pak. Ya, daging ya, beef gitu ya, daging dan macam-macam. Iya, Pak. Lihat beef ada enggak? Oh, ada, ya. Iya, Pak. Lengkap sekali. Ada beef yang untuk laboratorium, misalnya insulin beef ini ya. Enggak tahu itu apa. Tapi dugaan saya itu ada di sini. Beef minimally processed without addition. Nah, jadi apa? Ini daging yang hanya diproses secara minimal, tanpa tambahan. Tanpa tambahan itu misalnya tidak diawetkan, tidak dimasak terlebih dahulu gitu ya. Jadi daging mentah itu. Tapi kan daging mentah itu memang diproses kan, dipotong, kemudian dengan macam-macam gitu ya, dikemas. Nah, ini ada kodenya ini. Nih 501 11513. Kelihatan ya. Jadi ini kode standar yang dipakai di seluruh dunia. Oke. Itu saja sih masukan saya ya. Jadi supaya tidak kerja 2 kali. Kenapa? Karena kalau nanti kalian ciptakan sendiri kode barang, ada barang baru kalian harus membuat sendiri, gitu loh. Nah, tapi kalau kalian pakai minimal yang UPC atau pakai kode dari supplier, itu jauh lebih hemat waktu. Baik, terima kasih. Ya, berikutnya kelompok 4, Heidi, Ignatius Loyola, dan Krishna Dharma Saputra. Silakan, kelompok 4. Baik, Pak. Ini mau saya set screen dulu. Ya. Bentar, ini komputernya sedikit malfungsi. Oke, baik. Baik, Pak. Ini hasil kerja kelompok kami. Untuk tolong di scroll ke bawah dulu. Terus apa ya? Nah, ini stop. Baiklah, ini hasil kerja kelompok kami yang berupa database untuk sistem penjualan tembakau kelompok kami. Yang pertama itu ada tabel user. Dalam tabel user ini
Kami menggunakan username dengan tipe data int dengan ukuran 8 dan password dengan tipe data varchar dengan ukuran 10. Kemudian ada tabel transaksi penjualan yang berisikan nomor faktur yang dengan tipe data int, tanggal dengan tipe data date, item dengan tipe data begin. Lalu untuk total dan uang yang dibayar oleh pelanggan dan serta kembaliannya itu menggunakan data varchar dengan ukuran 15. Kemudian tabel pembeliannya kami menggunakan nomor faktur, jenis tembakau. Untuk nomor faktur itu tersendiri kami menggunakan tipe data int, dan untuk jenis tembakaunya kami menggunakan data varchar. Kemudian tolong turun. Kemudian untuk harga pembeliannya, kemudian untuk harga pembeli naik dikit. Kemudian untuk harga pembelian kami menggunakan data varchar dengan ukuran 15. Nah, untuk waktu pembeliannya itu kami menggunakan data bertipe date. Lalu untuk stoknya kami menggunakan data bertipe int dengan ukuran 5. Untuk penjualannya kami menggunakan nomor faktur, jenis tembakau, waktu penjualan, harga penjualan, serta stok. Untuk nomor faktur sendiri kami memberikan data bertipe int dengan ukuran 8. Untuk jenis tembakaunya kami menggunakan data bertipe varchar dengan ukuran 20. Lalu untuk waktu penjualannya kami menggunakan tipe data date. Harga penjualan kami menggunakan data varchar dengan ukuran 15. Untuk stok kami menggunakan data int dengan ukuran 5. Lalu untuk tabel tembakau yang dijual kami menggunakan nomor faktur, jenis tembakau, harga jualan, serta stok. Untuk nomor faktur sendiri itu kami menggunakan data bertipe int dengan ukuran 8. Lalu untuk jenis tembakau, harga penjualan, dan stok kami menggunakan data bertipe varchar. Tolong turun sampai yang ke relasi tabel. Nah, berikut ini adalah relasi tabel dari database yang kami buat. Lalu, pertama-tama user itu memasukkan username dan password untuk melihat data pembelian. Lalu data pembelian ini tuh akan terhubung dengan transaksi penjualan serta penjualan itu sendiri. Untuk transaksi penjualan itu yang nantinya akan diberikan kepada pembeli dalam bentuk struk. Lalu struk yang sudah dicetak akan terhubung dengan data tembakau yang dijual. Sekian dari presentasi kelompok kami, Pak. Mungkin ada masukan. Baik, terima kasih. Nah, pertama saya tanya itu user itu tabel untuk apa? User itu ada tabel untuk penjual mengakses sistem penjualan tembakau ini, Pak. Oke, ada berapa orang yang akan mengakses? Itu untuk user ini akan ada satu orang yang mengakses, yang adalah admin dari sistem ini, Pak. Oke, baik. Kalau hanya satu orang, itu tidak perlu dibuatkan tabel. Ya, itu nanti cukup di dalam programmingnya, codingnya itu dimasukkan username-nya siapa, itu tidak perlu. Kecuali kalau misalnya usernya banyak. Ya, misalnya ada 30, 100 gitu ya, bolehlah itu dibuatkan tabel. Itu pun tidak cukup hanya sekedar username dan password. Tapi juga minimal ada hak akses. Misalnya
bagian pembelian itu hanya bisa mengubah data persediaan dengan cara menambahkan persediaan melalui transaksi pembelian, kalau misalnya ada pembelian, atau transaksi, ya hanya transaksi pembelian, atau mengurangi dengan retur pembelian. Bagian penjualan bisa mengakses persediaan, tapi mereka hanya boleh mengurangi jumlah persediaan dengan cara penjualan atau menambah persediaan dengan cara retur penjualan. Seperti itu. Jadi ada akses. Lalu bagian penjualan dan pembelian tidak boleh mengakses misalnya data kas, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ini masih kurang satu ya. Tembakau sudah. Ya, kurang satu. Yaitu apa? Pembelinya. Pembelinya siapa? Ini kan kalian penjualan dan pembelian penjualan tembakau eceran kan, ya, berarti pembelinya siapa? Apakah akan dicatat atau tidak? Gitu loh. Ya, kalau kalian menerbitkan faktur, berarti itu kan harus dicatat siapa pembelinya. Dengan demikian harus punya tabel pembeli. Nah, apalagi nanti kalau terkait dengan pelaporan PPN. Itu ya. Jelas ya? Ya, terima kasih masukannya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Tabita Angelin, Valentinus Devara, dan Emmanuel Lorenzo. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Oke, untuk hasil dari rancangan sistem basis data kami, yang pertama adalah untuk pembayaran kafe ini terdapat di kasir, Pak. Itu untuk nota, itu kita menggunakan integer dengan isi nama item pesanan, dengan menggunakan varchar, nomor meja, integer, nama customer, varchar. Kemudian untuk harga pesanan, kita menggunakan nomor nota sebagai primary key, menggunakan integer, antrian menggunakan integer, total harga item menggunakan integer. Kemudian untuk order masuk, kita menggunakan nomor nota untuk primary key kembali, lalu kemudian isinya nama item menggunakan varchar, tanggal menggunakan date, nama pemesan menggunakan varchar. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pendataan yang berisi dari nomor nota integer, tanggal date, dan total pemasukan integer. Sekian, Pak. Oke. Ini bedanya di pembayaran dan ordernya ada nomor nota in. Ini bedanya, ini ada nomor nota in, dan semuanya ID nih. Ini penjelasannya kan ID nggak mungkin dong namanya sama pada 4 tabel yang berbeda. Dan semuanya menjadi kunci. Ini kan membingungkan. Nanti kalau memasukkan data yang mau dimasukkan yang kemana? Oh, baik, Pak. Ya, Berarti salah jadi kami, Pak. ya iya jelas itu nomor nota kok jadi ID di semua ini kan nggak mungkin kok. Kalau memang seperti itu berarti harus ada tabel nota yang isinya nanti itu ada order, ada pesanan atau pembayaran, ya, ada harga dan lain sebagainya. Lalu ini data apa? Tabel data itu loh. Ada nomor, tanggal, dan total pemasukan. Itu ngitungnya dari mana? Itu maksudnya buat nanti dibukuin, Pak, kemarin, Pak. Nah, kalau seperti total pemasukan itu tidak boleh menjadi database, tidak boleh jadi tabel. Kenapa? Karena itu dinamis, berubah-ubah. Total pemasukan itu nanti merupakan report query. Ya. Sama seperti IPK. IPK itu nggak boleh masuk ke dalam tabel kalian. Kalau kalian lihat di dalam raport kalian ada IPK, itu hasil pengolahan. Jadi ngambil data, dihitung, keluarlah IPK. Ya, dan IPK itu setiap saat berubah, maksudnya setiap semester berubah. Begitu kalian ambil mata kuliah baru, atau mengulang mata kuliah lama, yang sudah pernah diambil, nilai keluar, IPK kalian berubah kan?
tidak sama terus kan? Ya enggak? Nah, kenapa IPK itu tidak pernah disimpan? IPK itu merupakan hasil perhitungan. Demikian juga misalnya dengan total order, total kas masuk. Itu adalah hasil perhitungan dan itu tidak perlu disimpan. Ya, seperti ini total harga ini. Kalau harga per unit barang malah nggak apa-apa disimpan. Ya, karena itu sebagai referensi. Gitu ya. Baik, Pak. Berikutnya kelompok 6. Vanessa Gabriela, Anton, dan Margarita Suma. Baik Pak, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari rancangan basis data yang kami buat. Yang pertama itu ada pelanggan, nama pelanggan dengan tipe data in, nomor HP pelanggan dengan tipe data varchar, kemudian penjualan, jumlah pesanan dengan tipe data in, metode pembayaran dengan tipe data in, kemudian produk, kode produk dengan tipe data in, harga produk dengan tipe data in, stok barang dengan tipe data in, supplier dengan ID supplier dengan tipe data in, nomor HP supplier dengan tipe data varchar, alamat supplier dengan tipe data teks, nomor rekening supplier dengan tipe data varchar, kemudian yang terakhir ada pembayaran dengan nama pembeli tipe data varchar, nominal pembelian dengan tipe data in, dan metode pembayaran dengan tipe data in. Sekian Pak, terima kasih. Mungkin ya. Ya, baik. Nah, ini seperti pelanggan gitu ya. Tolong ditampilkan lagi. Desain database-nya tolong ditampilkan lagi. Baik. Nah, ini seperti pelanggan, ada nama pelanggan, ada nomor HP pelanggan. Nah, ini ID-nya apa? Ya kan? Kalau ini jualan apa tuh? Lupa sama. Penjualan casing, eceran. Oke. Nah, ini lalu ID pelanggan itu apa? Apakah pakai nomor HP? Ya, apakah nomor HP itu cukup unik? Ya, bisa ya, bisa tidak. Oke. Lalu produk, ada kode produk, harga produk, dan stok barang. Nah, nama produknya mana? Nggak ada malah. Ya. Ini kode kode itu kan sangat sulit untuk dipahami ya. Artinya kode itu kan memudahkan komputer sebetulnya untuk mengolah data, tapi bagi kita yang membaca ya lebih mudah. Kalau ini, lalu pembeli dengan pelanggan itu sama atau tidak? Halo? Kelompok 6? Pembeli dengan pelanggan sama ya Pak? Nah, ini kok di sini ada nama pelanggan, di sini nama pembeli. Ya kan? Oh iya Pak, akan kami ubah nanti Pak. Ya, nominal pembelian, penjualan. Oke, jadi supplier ID, nomor rekening supplier. Nah, ini di sini, oke ya sudah. Ya, itu masih ada beberapa. Ini pelanggan ini ID-nya apa? Ini juga perlu ya. Nominal pembelian. Ini jumlah pesanan apa? Ini harus detail ya. Tentunya barang yang dipesan itu apa saja, bisa ambil dari kode produk, harga produk, lalu jumlahnya berapa dan seterusnya gitu. Nanti bisa dihitung ya. Sekali lagi jumlah itu tidak boleh jumlah dalam artian perhitungan seperti total, nota gitu ya, itu tidak boleh masuk di dalam tabel, tapi itu nanti dihitung dari berapa unit yang dibeli, per unitnya berapa rupiah, baru kemudian dilakukan operasi perkalian. Gitu ya.
Baik Pak, terima kasih atas masukan dan Oke. sarannya Pak. Oke, terima kasih Terima kasih, kelompok 6. Berikutnya kelompok 7, Amelia Daviana, Putri Lestari, Janitra Pangestu, dan Ruth Ratna. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu basis data sistem penggajian. Pada basis data sistem penggajian, yang pertama ada entitas jabatan. Entitas jabatan memiliki field, yaitu kode jabatan dengan tipe data auto number, kemudian nama jabatan dengan tipe data short text, kemudian status jabatan dengan tipe data short text, kemudian gaji jabatan dengan tipe data currency, kemudian tunjangan jabatan dengan tipe data currency. Entitas jabatan ini memiliki primary key, yaitu kode jabatan. Sebentar, jabatan tadi currency. Gimana Pak? Kode jabatan tadi currency. Kode jabatan auto number Pak. Oh, yang currency tadi apa? Yang currency gaji jabatan dan tunjangan jabatan. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Akan saya lanjutkan. Entitas jabatan memiliki relasi dengan entitas karyawan dan entitas penggajian dengan derajat relasi berupa mandatory money. Kemudian selanjutnya ada entitas karyawan. Entitas karyawan memiliki field, yaitu yang pertama ID karyawan dengan tipe data auto number, kemudian nama karyawan dengan tipe data short text, kemudian kode jabatan dengan tipe data number, kemudian nama rekening dengan tipe data number, kemudian jenis kelamin dengan tipe data short text, dan nomor handphone dengan tipe data number. Pada entitas karyawan ini terdapat primary key, yaitu ID karyawan, dan foreign key, yaitu kode jabatan. Entitas karyawan memiliki relasi dengan entitas persensi, penggajian, dan slip gaji dengan relasi mandatory one. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk yang berikutnya adalah entitas presensi. Entitas presensi terdiri dari ID karyawan sebagai foreign key dengan tipe data auto number, nama karyawan sebagai foreign key dengan tipe data short text, tanggal dengan tipe data date or time, dan yang terakhir adalah jam kerja sebagai primary key dengan tipe data date or time. Entitas presensi memiliki relasi mandatory money dengan entitas penggajian. Kemudian ada entitas penggajian yang terdiri dari ID karyawan dengan tipe data auto number, nama karyawan dengan tipe data short text, kode jabatan dengan tipe data short text, dan jam kerja dengan tipe data date or time sebagai foreign key. Gaji pokok dengan tipe data currency sebagai primary key dan tunjangan dengan tipe data currency. Entitas penggajian memiliki relasi dengan entitas slip gaji adalah mandatory money. Kemudian yang terakhir adalah slip gaji, terdiri dari ID karyawan dengan tipe data auto number, nama karyawan dengan tipe data short text, periode pembayaran dengan tipe data date or time, gaji karyawan dengan tipe data currency, dan tunjangan dengan tipe data currency. Demikian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, penggajian ID karyawan, nama karyawan, kode jabatan, oke, jam kerja, gaji pokok. Nah ini gini, yang presensi. Di penggajian dengan presensi ini ada jam kerja ya, ini bedanya apa? Itu sama Pak, jadi dari yang presensi itu nanti untuk acuan sebagai perhitungan gaji pada tabel penggajian gitu Pak. Nah kalau seperti itu tinggal diambil data dari presensi saja, bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini itu artinya ada 2 jam kerja yang berbeda pada 2 tabel yang berbeda, dan itu membingungkan ya.
Lalu kalau sekali kalian sudah ambil misalnya seperti ID karyawan ini ya, ini yang seperti kode jabatan dan ini nggak perlu. Cukup di sini ID karyawan, karena nanti ID jabatan dan segala macam sudah ada di sini. Jam kerja sudah ada di sini. Ya, baru di sini nanti ngitung gaji pokok itu berarti kan dari jabatan toh mestinya. Ya enggak? Betul, Pak. Ya, berarti di sini jangan gaji jabatan, gaji pokok. Tuh. Ya toh? Iya, Pak. Oke, ya sudah, itu ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk Oke. masukannya. Oke, berikutnya kelompok 8, Karinda Priliana, Feni Isabel, Angga Sofianti, dan Brian Simon. Saya izin untuk share screen, Pak. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan rancangan data mengenai sistem pembayaran iuran, donasi, dan denda bagi suatu organisasi. Jadi yang pertama ada beranda. Nah, di situ nanti akan termuat informasi mengenai nama anggota dengan tipe data short text. Lalu bayar iuran, bayar denda, dan donasi dengan tipe data number. Lalu saldo organisasi dan saldo pribadi dengan tipe data number, dan ada informasi juga mengenai membuat atau gabung dalam suatu organisasi dengan tipe data short text. Nah, itu nanti di bagian buat atau gabung organisasi akan terhubung ke informasi yang ada di bawahnya, di mana informasinya terdapat nama organisasi dengan tipe data long text, deskripsi organisasi dengan tipe data long text, dan tambah anggota dengan tipe data short text. Bisa diturunin sedikit. Nah, lalu dengan tambah anggota, nanti informasinya akan terhubung dengan anggota, di mana terdapat informasi mengenai daftar anggota dan detail anggota dengan tipe data short text dan saldo anggota dengan tipe data number. Lalu selanjutnya di bagian beranda yang bayar iuran, denda, dan donasi, nanti akan terdapat detail iuran atau denda dan juga detail donasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai iuran nama iuran atau denda dengan tipe data short text, lalu jumlah iuran atau denda dengan tipe data number, metode pembayaran yang berupa bank dan non-bank itu berupa short text, lalu terdapat pilihan mengenai pembayaran sudah terverifikasi atau belum, itu nanti berupa short text. Lalu untuk detail donasinya, itu ada nama donasi berupa short text, jumlah donasi apabila secara tunai berupa number, metode pembayaran itu bisa dilakukan secara bank atau non-bank, nanti tipe datanya short text. Lalu ada pilihan hubungi admin apabila donasi akan dilakukan dengan cara non-tunai. Itu nanti berupa short text juga, lalu ada informasi mengenai pembayaran sudah terverifikasi atau belum. Lalu di bagian beranda yang bagian saldo organisasi terhubung pada laporan keuangan, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai laporan keuangan pribadi, laporan keuangan organisasi, laporan pemasukan, dan pengeluaran organisasi. Itu nanti tipe datanya number, lalu tanggal laporan keuangan dengan tipe data date or time, lalu ada informasi debit kredit dan item. Nah, item ini nanti laporan keuangan dapat difilter berdasarkan iuran, denda, atau donasi dengan tipe data short text. Lalu bisa naik sedikit. Baik, lalu ada informasi mengenai akun. Nah, di sini akun ini informasinya didapati dari sign up yang berisi informasi nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin yang berupa short text, tanggal lahir, number, nomor telepon number, email pengguna, ID, username, dan password itu nanti berupa short text. Lalu setelah itu ketika sudah berhasil dilakukan sign up, untuk mengakses sistemnya terdapat dua cara, yaitu sebagai user dan admin. Nah, sesuai saran dari Pak Samiaji, nanti kita akan tambahkan mengenai hak akses untuk revisinya. Nah, dari user dan admin ini nanti
datanya berupa ID username dan ID admin, juga password itu nanti berupa short text. Lalu di bagian akun, dari informasi yang sudah didapatkan nanti akan terdapat informasi mengenai profil saya. Itu nanti informasinya dari data-data yang sudah ada di sign up. Lalu ada informasi juga mengenai keamanan. Itu nanti berupa short text. Nah, keamanan ini berisi ganti email berupa short text, lalu ganti nomor tipe datanya number, dan ganti password tipe datanya short text. Lalu terdapat pusat bantuan, itu tipe datanya short text, lalu hubungi kami, itu nanti berupa short text juga, lalu hapus akun dan logout itu berupa short text. Mungkin presentasi dari kelompok 8, terima kasih. Oke, begini kelompok 8. Ini saya lihat nama tabel-tabelnya itu agak tidak biasa gitu ya. Misalnya sign up. Sign up ini maksudnya bagaimana? Jadi untuk mengakses sistem atau aplikasinya nanti perlu mendaftar dulu, Pak. Oke. Nah, mendaftar itu tidak boleh jadi tabel, gitu ya. Mendaftar itu kan aktivitas, gitu ya. Sedangkan tabel itu kan mencatat entitas, ya. Jadi kalau sign up ya ini nanti mestinya masuk ke tabel entah apa namanya akun atau anggota atau apapun, gitu ya. Anggota lah mungkin lebih cocok, gitu ya. Itu pertama. Lalu ada beranda segala macam itu untuk apa? Beranda ini. Ya, jadi nanti untuk tampilan awalnya itu ya ada beranda gitu, Pak. Jadi isinya informasi-informasi. Oke, beranda itu kan tampilan ya, bukan data ya. Kita tidak bicara tampilan. Tampilan akan disampaikan nanti setelah ini, gitu ya. Atau bukan sekarang deh, masih ada lagi nanti. Ya. Tapi ini kan berarti informasi yang ditampilkan pada anggota kan? Iya enggak? Iya, Pak. Jadi mestinya itu masuk dalam anggota juga, gitu ya. Toh sama-sama ada nama anggota dan lain sebagainya. Lalu laporan itu juga tidak boleh menjadi tabel. Ya, kalau misalnya mau buat laporan ya nanti buat query yang isinya adalah uang masuk berapa, uang keluar berapa. Tapi nanti kalau mau mencatat donasi tanggal sekian berapa dari anggota A itu boleh jadi tabel, gitu ya. Menangkap maksud saya? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi nanti diperbaiki untuk judulnya, untuk nama tabelnya. Oke. Terima kasih kelompok lain. Yang terakhir kelompok 9 dari si Astrid, Febriani Ginardi, dan Yohanes Yovantris. Silakan. Baik, izin share screen ya Pak. Iya. Selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rancangan basis data sistem inventaris barang dagang. Sebelumnya kami ingin memberitahukan bahwa lokasi penyimpanan ini nanti ada dua, satu di gudang dan satu di display toko. Nah, di sini data akan diintegrasikan di lokasi penyimpanan sebagai mainnya. Nah, itu ada key, itu ada lokasi nanti itu dianya teks, kemudian ada nama barang masuk teks tipe data, kemudian nama barang keluar teks, kemudian jumlah barang keluar number, jumlah barang masuk number, kemudian jumlah barang tertinggal itu nanti auto number, kemudian nama pegawai teks. Nah, di sini terdapat relasi dengan barang masuk, barang keluar, dan data pegawai. Kami mulai dari barang masuk. Di sini key-nya itu ada nama barang masuk, kemudian tipe datanya adalah teks, kemudian satuan barang teks, jumlah barang number, harga barang currency, tanggal keluar, tanggal masuk itu date atau time. Kemudian ada foto barang, itu data type-nya attachment. Nah, kemudian ada data pegawai, itu key-nya nama pegawai, kemudian ada jabatan teks, lalu ada nomor telepon number. Nah, kedua data ini akan berelasi dengan lokasi penyimpanan sekaligus. Jadi pegawai akan menginput data barang masuk dan juga datanya sendiri. Nah, kemudian untuk barang keluar, key-nya nama barang keluar itu teks, kemudian satuan barang teks, jumlah barang number, harga barang currency,
tanggal keluar, date atau time, foto barang attachment. Sama seperti barang masuk juga dibarengkan dengan data pegawai. Itu nama pegawai teks, jabatan teks, nomor telepon, number. Demikian Pak dari kami. Oke, saya ini agak bingung. Ini data pegawai ada 2. Iya Pak, maaf kemarin kami pikir karena ketika barang keluar di input juga berbarengan data pegawai, jadi kemarin kami buatnya 2, tetapi melihat dari teman-teman seperti cukup 1 saja. Oke, ya, lalu ada lokasi penyimpanan. Ini kok ada istilah jumlah barang tertinggal, ini maksudnya bagaimana ini? Nanti secara otomatis akan terhitung Pak, jadi makanya auto number. Karena nanti di barang masuk auto number, otomatis auto number sih. Oh, ini maksudnya saldo ya? Iya Pak. Oh ya, jangan Jadi jumlah barang kalau tertinggal itu kan sepertinya dibawa kemana lupa dibawa kembali gitu. Oh iya Pak, maaf. Ya kita pakai istilah akuntansi lah, saldo gitu ya. Nah, saldo itu tidak boleh masuk ke dalam saldo itu tidak boleh masuk dalam tabel. Saldo itu adalah hasil perhitungan dari total barang masuk dikurangi total barang keluar. Atau kalian bisa membuat tabel buku besar untuk barang dagangan, ya, itu lebih mudah. Nanti barang masuk. Nah, barang masuk ini kenapa ada nama pegawai? Karena menginput nanti Bapak. Oh, siapa yang menginput gitu ya? Iya Pak, iya. Oh, oke, ya sudah. Baik, terima kasih. 9. Ya. Kira sudah semua ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, tadi sudah saya beri masukan gitu ya. Jadi database itu tidak boleh diisi laporan, tidak boleh diisi hasil perhitungan gitu ya, karena hasil perhitungan itu berubah-ubah setiap saat. Jadi hasil perhitungan itu nanti fungsinya atau munculnya di laporan atau report. Tidak boleh juga untuk diberi nama atau menampung data tadi formulir. Formulir itu memasukkan data. Kalau formulir data anggota ya berarti nanti akan ada tabel anggota. Oke. Hari ini kita akan bicarakan itu ya, yaitu form and design report. Dan seperti biasa nanti akan saya berikan contoh apa yang sudah pernah dilakukan yang pernah saya lakukan di masa lalu gitu ya, dengan contoh laporan prototipe laporan dari proyek PNPM Mandiri Perdesaan. Oke, saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Jadi slide-nya. Belum terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini mendesain laporan dan formulir. Sorry. Jadi kalian sekarang sudah punya tabel, ya kan? Memasukkan data itu ya bisa langsung ke tabel, tapi itu bukan praktek yang baik. Kenapa? Akses ke dalam database itu harus sangat ketat, dibatasi. Ya. Orang yang bisa masuk dan mengakses semua data di dalam sebuah organisasi itu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Ya, itu pertama. Kedua, tidak boleh user atau pengguna itu mengakses langsung tabelnya. Mereka harus mengakses itu melalui aplikasi. Ya. Dalam hal ini aplikasi bentuknya adalah formulir. Bahkan di dalam prakteknya untuk database modern gitu ya, antara formulir dengan database itu masih formulir aplikasi ya, software dengan database itu masih ada minimal 1 lapis lagi yang membatasi. Ya. Sering disebut dengan nama API, Application Programming Interface.
Jadi misalnya, kalau kalian akan mengakses data perbankan, ya, data nasabah Bank Mandiri, atau BRI, atau BCA, Niaga, dan lain sebagainya. Tidak akan bank-bank itu akan memberikan kepada Anda akses aplikasinya, formulirnya langsung, tidak. Mereka akan memberikan yang disebut sebagai API. API itu nanti akan ada spesifikasinya. Data yang boleh masuk apa saja, formatnya bagaimana, tipenya bagaimana, dan semuanya itu sudah ada. Nah, kita kalau akan kerjasama dengan pembayaran dengan perbankan misalnya, tinggal mengikuti API. Oh, yang nanti dibutuhkan itu adalah nomor rekening nasabah dan misalnya data pembayaran. Ya sudah, kita membuat formulir yang menampung data nomor rekening dan jumlah pembayaran, dan data ini dilempar ke API-nya bank. API-nya bank akan melempar itu ke aplikasi perbankan. Tergantung aplikasi perbankannya apa. Misalnya itu internet banking, ya lempar ke internet banking. Nanti dari internet banking, belum tentu akan langsung masuk, pasti tidak akan masuk ke database-nya, tetapi melalui API internal dulu. Ya. Dari API internal ini baru masuk ke yang namanya core banking. Dari core banking baru masuk ke database. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa sebetulnya menghack bank, ya, kalau kalian membobol bank, itu sulitnya setengah mati. Karena apa? Ada berlapis-lapis akses. Sehingga biasanya kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya itu, yang terkait dengan pembobolan rekening itu, yang dibobol siapa? Bukan dari data banknya, tapi dari data nasabah. Ya, karena nasabah itu yang paling gampang ditipu. Ya. Itu. Jadi itu kalau prakteknya ya. Jadi database ini sangat-sangat dijaga ketat. Akses ke dalamnya itu sangat-sangat terbatas. Ya. Bahkan dari internal sekalipun, kalau kalian lihat ke bank misalnya teller, ya, teller itu hanya bisa mengakses informasi tertentu, bisa mengakses transaksi tertentu dengan jumlah tertentu. Kalau kalian ambil tarik tunai dari teller misalnya 100.000, ya nggak repot-repot. Tapi nanti kalau misalnya transfer 100 juta, nah, teller itu pasti butuh otorisasi dari supervisornya. Nanti jumlahnya di atas itu, teller dan supervisor tidak bisa lagi mengotorisasi, harus orang lain yang otorisasi. Nah, ini menunjukkan betapa ketat pengendalian data pada industri perbankan. Oke, kita lihat sekarang ya, form dan report. Ini sekarang sudah ada di sini ya, kita sudah punya database. Formulir itu nanti untuk mengisi data ke dalam tabel-tabel yang sudah kalian buat. Report itu adalah hasil pengolahan data dari tabel-tabel yang sudah dibuat dan diisi. Kalau belum diisi, diolah datanya ya nanti keluarnya kosong. Ya. Oke. Jadi formulir itu adalah dokumen bisnis yang berisi sebagian itu data yang predefined. Kita sudah tetapkan data yang boleh diisikan apa misalnya. Begitu kalian pilih, begitu kalian masukkan nomor rekening, ya, atau bukan nomor rekening nasabah, nanti data nasabahnya sudah pasti langsung keluar. Kalian masukkan kode barang, data barangnya sudah otomatis langsung keluar. Itu sudah predefined dan tidak bisa memasukkan data barang di luar barang-barang yang sudah kalian miliki datanya. Jadi misalnya seperti tadi hotel ya. Kalau sebelumnya tidak ada item makanan lobster, kalian masukkan lobster nggak akan bisa, gitu ya. Sebelum tabel produknya di-update. Ya. Nah, ada juga selain tadi sudah predefined data, area di mana data tambahan bisa diisikan. Seperti misalnya, mengisikan data anggota baru dan daftar ya, sign up tadi ya. Ini. Jadi sebetulnya fungsi dari formulir ini adalah mengisi tabel-tabel di dalam database. Namun ya bentuknya tidak bisa seperti tabel, ya. Itu jelek sekali. Maka kemudian biasanya formulir itu dibuat sedemikian rupa sehingga nyaman untuk dilihat,
Tapi yang lebih penting, ketika mengisi data melalui formulir tersebut, dilakukan verifikasi dan validasi data, serta diberi rambu-rambu supaya user tidak salah di dalam memasukkan data. Jadi dari tahapan formulir ini, data yang akan dimasukkan itu sudah dilakukan filtering, ya, sudah dikendalikan supaya hanya data yang benar yang masuk. Contoh, misalnya formulir pendaftaran anggota, dimasukkan di situ data email. Kalau tidak ada tanda @-nya, misalnya, ditolak, nggak boleh, karena berarti bukan alamat email. Lalu misalnya NIK dibatas, kalau tidak 16 karakter nggak bisa. Ya. Tanggal, ini tanggal ini sering jadi masalah, gitu ya. Kita menganut di sini kalau format tanggal itu adalah hari, bulan, tahun. Tapi di Amerika Serikat dibalik, bulan, hari, tahun. Nah ini nanti jadi permasalahan, gitu ya, kalau kita tidak paham akan format tanggal ini. Sehingga nanti kalau bisa itu tanggal transaksi 1 Januari 2023, 1 Februari 2023 bisa jadi keliru dengan 2 Januari 2023. Kalau kita tidak tahu formatnya seperti apa. Oke. Lalu report. Report itu adalah dokumen bisnis yang hanya berisi data yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi report ini tidak bisa diubah-ubah. Report ini adalah hasil pengolahan data yang sudah tersimpan di dalam tabel-tabel basis data. Ya. Jadi ini nanti ngambil data dari beberapa tabel, diolah, jadilah report. Oke, ya. Nih. Nah, tipe-tipe report itu apa? Ini adalah, atau laporan ya. Laporan-laporan ini adalah laporan yang terjadwal. Laporan terjadwal ini misalnya mingguan, harian, gitu ya. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh banyak perusahaan itu termasuk schedule report. Karena begitu tutup buku 31 Desember, berikutnya sudah harus keluar laporan keuangan. Ada key indicator reports. Ini adalah laporan yang memberikan informasi ringkas mengenai kinerja seseorang atau satu unit. Kalian setiap semester menerima key indicator report. Yaitu apa? Rapot semesteran itu, ya, yang nanti digunakan untuk pendaftaran kelas berikutnya atau bahkan untuk nanti menentukan kelulusan. Exception report ini adalah laporan yang menekankan data-data atau informasi atau hal-hal yang di luar kewajaran. Ya. Bagi contoh, misalnya ada laporan mengenai penggajian. Biasanya gaji itu nggak sampai 10 juta, kok tiba-tiba ada gajinya 150 juta. Wah, ini berarti harus ada laporan nih, exception report. Kenapa ini seperti ini? Ya. Nah, kalau terkait dengan kehidupan akademik kalian, ini baru saja awal tahun ini, Prodi itu menghasilkan exception report. Itu apa? Kakak-kakak angkatan kalian yang tahun ini akan mencapai 7 tahun masa perkuliahan dan belum lulus. Ya, jadi nanti sekitar Juli 2022 itu mereka sudah 7 tahun. Dan kalau 7 tahun belum lulus, ya drop out, dikeluarkan, gitu ya. Nah ini ada exception report itu. Prodi menerima mahasiswa-mahasiswa. Sebetulnya ketika kalian nanti ya itu sudah melewati 5 tahun masa kuliah dan belum lulus, Prodi itu sudah dapat laporan. Dan biasanya kemudian dipanggil. Kenapa atau kok belum lulus? Dulu saya pernah melakukan itu zaman dulu ya. Mahasiswa-mahasiswa zaman itu belum ada aturan DO 7 tahun. Ya. Zaman itu aturannya adalah selama 7 tahun SPP tidak naik. Tapi nanti kalau 7 tahun tidak lulus, tahun ke-8 SPP naik disamakan dengan mahasiswa baru. Gitu ya. Yang pada tahun itu. Ya. Pada waktu itu sempat saya panggil kami ya, tim saya Pak Iwan dan Bu Rusiti yang sudah pensiun ya, memanggil mereka lalu ditanya, kenapa kok belum lulus gitu kan?
Ya ada banyak penyebab gitu ya. Tapi ada satu mahasiswa yang mengatakan dia itu tidak lulus akuntansi pengantar 2. Kalau sekarang namanya akuntansi keuangan menengah 1 ya. 5 kali dia ambil dengan 5 dosen berbeda, nggak lulus-lulus. Nah, ini kan exception ya, sesuatu yang tidak biasa. 5 kali ambil mata kuliah, 5 dosennya berbeda, tidak lulus-lulus. Itu kan exception. Nah, ada sesuatu yang luar biasa di situ. Nah ini, kemudian ada drill down report. Drill down report ini adalah laporan-laporan yang bisa ditelusur sampai detailnya. Misalnya ini saya terima setiap kali akan ada bimbingan akademis untuk KRS itu ya, untuk KRS bayangan itu. Itu biasanya kan saya akan terima laporan ini. Jadi detail. Mahasiswa bimbingan akademik saya itu siapa saja. Lalu mereka sudah semester berapa, mata kuliah yang mereka ambil apa saja, nilainya berapa, IPK-nya berapa, itu semua kelihatan. Nah, saya bisa menelusur sampai detail. Gunanya apa? Ya gunanya supaya saya siap untuk nanti kalau bimbingan apa yang harus didiskusikan. Dan sampai saat ini biasanya itu tidak banyak masalah. Ya. Banyak yang pengambilan mata kuliahnya sudah melebihi dari tahapan, ya, dan itu ya positif lah, gitu ya. Kalau yang seperti mahasiswa seperti itu biasanya tidak terlalu banyak. Yang masalah itu adalah kalau yang saya pernah ketemu mahasiswa sudah semester ketiga, IPK-nya 1,0, lebih sedikit, saya lupa berapa. Nah, itu kan terancam DO dia. Gitu ya. Nah ini harus ada perlakuan khusus. Maka saya lihat nilai-nilainya apa toh yang menyebabkan tidak bagus IPK-nya, gitu ya. Atau misalnya yang lain yang saya cermati itu adalah kalau mahasiswa yang merencanakan mengambil skripsi, nah ini harus dilihat detail satu persatu nilainya. Dia sudah berapa SKS diambil, sudah lulus semua belum itu mata kuliah wajibnya, ya. IPK-nya sudah memenuhi atau belum? Kalau saya tidak salah ingat, IPK untuk bisa skripsi itu 2,5. Ya. Lalu ada tidak mata kuliah yang D? Karena kalau skripsi itu nggak boleh D. Ya. Tidak boleh ada mata kuliah yang masih nilainya D. Ya. Ini. Nah, ada juga ad hoc report. Ad hoc report ini adalah informasi-informasi yang dibuat jika ada peristiwa-peristiwa tidak rutin yang muncul. Ya. Misalnya kok tiba-tiba seperti kemarin di awal pandemi itu dibuat ad hoc report. Ya. Mahasiswa mana yang mengalami kesulitan untuk pembelajaran jarak jauh? Kesulitannya apa? Apakah karena tidak ada koneksi internet di daerah masing-masing, misalnya bagi yang sudah pulang? Apakah mereka kesulitan karena tidak punya dana yang mencukupi untuk membayar akses internet, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu semua laporan yang muncul karena ada kondisi darurat pada waktu itu, yaitu pandemi mulai dan kita mulai lockdown nasional pada waktu itu. Ya. Dan ini tidak setiap saat keluar, dan bahkan mungkin sekali itu keluar nanti di masa depan sudah tidak lagi. Ya karena memang itu hanya dibutuhkan pada saat tersebut, maka disebut sebagai ad hoc. Ya. Nah, pendekatan utama di dalam desain formulir dan report itu adalah menggunakan prototyping. Ya. Jadi kita buat dulu formulir dan reportnya, kemudian kita persilahkan para pengguna ataupun para pemangku kepentingan untuk bermain-main gitu ya, dengan dicoba dan sebagainya, lalu biar mereka memberikan masukan. Oh, kita butuh informasi ini. Oh, saya tidak bisa pakai formulir ini. Setiap kali saya pakai kok error. Atau setiap kali saya pakai, saya kok salah memasukkan data. Nah, ini berarti ini satu indikasi. Ya. Terlepas dari yang salah itu usernya atau formulirnya, tapi kalau ada user yang salah-salah memasukkan data, itu berarti indikasi bahwa formulirnya itu kurang tepat untuk user yang bersangkutan. Ya. Dan nanti juga ada banyak pertimbangan estetisnya, maupun juga pertimbangan namanya ergonomis, misalnya ukuran huruf, jenis huruf, warna, dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti prototipe ini diserahkan pada user, mereka uji, mereka cermati, lalu diberi masukan, direvisi. Diulangi, revisinya itu dilakukan,
ulangi lagi yang sudah direvisi, diuji coba, nanti ada masukan lagi begitu sehingga pada satu titik nanti dicapai kesepakatan, ya ini formulirnya, ya ini reportnya. Oke, ya. Nah, ketika kita mendesain formulir dan reportnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan desainnya seperti apa. Siapa yang akan menggunakan? Ya. Kalau yang akan menggunakan itu kalian misalnya untuk pendaftaran kelas, ya harus detail kan? Ya. Raportnya itu harus detail. Mata kuliah apa saja harus diambil, lulus atau tidak, karena itu menentukan berikutnya. Tetapi kalau untuk saya nggak ada gunanya itu, ya kan? Karena saya tidak akan daftar kelas. Ya. Gunanya apa formulir dan report ini? Bisa tadi laporan penjualan. Itu untuk apa laporan penjualan? Misalnya lalu ada faktur itu untuk apa? Ya. Siapa yang membutuhkan dan kapan ini dibutuhkan? Ya. Seperti kalian kalau akan KRS itu kan raportnya keluar sebelum KRS kan. Kalau raportnya keluar sesudah KRS ya sekarang ini ya pada umumnya dosen-dosen di fakultas kita itu sudah cukup tertib. Artinya kalau nilai itu dibutuhkan untuk semester berikutnya, itu nilai sebelum KRS biasanya sudah masuk semua. Ya, sehingga nanti raport kalian bisa keluar lengkap. Zaman saya dulu ya tidak jarang terjadi, ada beberapa dosen itu yang nilainya nggak keluar-keluar. Ya. Bahkan sampai semester berikutnya sudah berjalan, nilainya tetap belum keluar. Nah, ini kan kasihan untuk mahasiswanya ya, tidak ada kepastian, gitu kan. Nah, maka dulu diambil kebijakan, kalau sampai batas waktunya si dosen yang bersangkutan belum menyerahkan nilai, maka mahasiswa di kelas itu dianggap nilainya C semua. Ya, untuk mahasiswa yang dapat nilai A, mungkin merugikan ya, tapi yang penting apa? C itu dianggap lulus, bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Nah, nanti kalau nilainya sudah diserahkan, ya, dan ternyata berbeda ya tinggal disesuaikan. Tuh, ya, ini. Lalu kemana laporan ini harus diserahkan atau diberikan? Apakah dalam bentuk tercetak, dikirim, rahasia atau tidak? Ya, kalau rahasia dalam amplop tertutup, apakah ini tampil di layar atau bagaimana? Atau dikirim melalui email? Ya. Kemarin sebelum kita libur Lebaran itu, prodi kita melakukan seminar, ya webinar. Nah itu ada presensi dan kemudian ada sertifikat. Sertifikat itu langsung dikirim ke email masing-masing peserta yang sudah presensi. Ya. Berapa orang yang harus melihat laporan atau formulir tersebut? Ya, ini juga nanti menentukan. Ya. Nah, prosesnya ini bisa pakai prototipe-nya itu bisa pakai kertas. Ya, jadi coret-coret itu pakai Excel misalnya atau pakai apa, bisa juga pakai wireframe. Wireframe itu desain tampil di layar gitu ya. Nah, ini contoh dulu untuk zaman dulu ya. Zaman dulu ketika saya belajar komputer pertama kali bikin formulir itu ya caranya pakai seperti cacah gori ya. Persis seperti ini. Ya. Jadi saya harus ngitung koordinatnya. Koordinat itu ke sini berapa, misalnya 12, ke bawah ini berapa, 5 gitu ya. Nanti di sini berapa ini gitu ya. Terus nah ini untuk layar ukuran 14 inci. Nanti kalau layarnya ukurannya 17 inci, formulirnya beda lagi. Saya harus merancang tersendiri. Kan beda. Ya. Nah, kalau sekarang ya tidak. Kalau sekarang ya pakai seperti ini, pakai wireframe ya. Sekarang pakai seperti ini. Mau layarnya 13 inci, 14 inci, 24 inci, 100 inci sekalipun, yang nantinya kan seperti ini, tinggal dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Ya, ini sudah lebih modern. Ini pakai visualbasic.net. Kalian juga bisa pakai Excel misalnya untuk merancang formulir, atau bisa pakai Microsoft Access. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, hasilnya apa nanti dari hasil proses perancangan ini? Ya tentunya adalah desain, beserta tentunya narasi dan sampel-sampelnya. Sebentar ya.
baik, mohon maaf, biasa kalau di rumah itu ada apa? Gangguan domestik. Baik, ini deliverable-nya ya, hasilnya apa? Ya tentunya desain tadi ya, penjelasan tentang desain tersebut, lalu ada contoh-contohnya formulir, contoh laporan, gitu ya. Lalu juga ada yang namanya nanti uji usability. Jadi itu diuji dulu, dites dulu. Formulir dan reportnya ini mudah diisi enggak? Errornya minimal atau tidak? Mudah dipahami atau tidak? Mudah dibaca atau tidak? Ya. Contohnya misalnya kalau kalian membuat aplikasi yang bisa jalan di laptop desktop dengan dan juga bisa jalan di mobile, itu kan formatnya beda, layoutnya beda. Nah ini tampilannya bagaimana? Apakah kalau pakai formulir yang di komputer dengan formulir yang di handphone, hasilnya sama atau tidak? Apakah ada errornya atau tidak? Nah ini semua nanti diuji, itu ada ujinya ya. Dan uji usability namanya, dan ini berada di luar scope dari mata kuliah kita. Tuh, ya. Nah, kemudian ini ada panduan gitu ya untuk merancang, nanti bisa dibaca ya, judulnya yang jelas gitu ya, tanggal dan lain sebagainya. Ya. Lalu, nah layoutnya harus balance. Ya. Nah layout ini juga kita harus sensitif terhadap para penggunanya. Ya. Contoh sederhana, para pengguna kita itu bahasanya apa? Maksud saya begini, kita itu kan dibesarkan dengan tradisi aksara Latin ya, dimana kalau kita membaca itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Tapi kan ada negara-negara di mana aksaranya itu yang bukan Latin, dan mereka membacanya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Ya, enggak, saya belum pernah menemukan dari bawah ke atas, gitu ya. Tapi dari kanan ke kiri. Contohnya apa? Huruf Arab, huruf Jepang, ya, maupun juga karakter-karakter mungkin kalau ada huruf seperti Thailand itu ada karakter Sanskrit, gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah sama dengan kalau Latin? Ini harus dipikirkan, ya. Kemudian nanti terkait dengan desain untuk warna dan lain sebagainya, apakah sudah mengakomodasi para pengguna yang buta warna misalnya, ya, tidak bisa melihat spektrum warna tertentu, ya, ini harus dipertimbangkan, ya. Apakah sudah bisa mengakomodasi orang-orang dengan penglihatan yang terganggu seperti saya misalnya, yaitu sudah minusnya 7, plusnya 1,5, silindris lagi. Nah ini apakah sudah diakomodasi? Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di situ. Lalu juga navigasinya mudah atau tidak? Ya. Urutan kalau ngisi itu yang benar seperti apa sih? Ya kalau Anda lihat ke formulir-formulir yang ada di berbagai aplikasi ya, ada misalnya user, ada pendaftaran tadi misalnya, nama itu biasanya diletakkan di mana, alamat diletakkan di mana, yang diisi alamat dulu atau nama dulu. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan. Ya, nah, ini contoh formulir yang jelek itu seperti ini. Ya, desain yang jelek itu seperti ini. Nah kalau yang baik seperti ini. Baik di sini itu dalam artian mudah dibaca dan mudah navigasinya. Bukan baik dalam artian seni atau estetis. Ya. Nah, biasanya dalam praktek ya, kalau saya yang saya itu bukan orang yang memiliki selera estetis maupun juga kemampuan estetis yang baik. Maka biasanya ini saya serahkan kepada desainer. Ada orang-orang yang pekerjaannya itu mendesain formulir, mendesain report itu ada banyak, dan mereka bagus-bagus, gitu ya. Jadi ya sudah serahkan saja pada mereka. Ya, nanti kita tinggal minta informasi apa yang harus tampil dalam satu laporan, data apa yang harus dimasukkan dalam satu formulir, biar mereka yang merancang. Gitu. Ya. Nah, ini ada berbagai metode untuk menekankan informasi-informasi penting. Apa misalnya kalau ada error bagaimana, itu ada peringatan, ada kalau mana yang belum diisi, mana yang wajib diisi, mana yang opsional, gitu ya. Mana yang itu merupakan pilihan, mana yang harus diketik, itu semuanya
ada ini nanti bisa dibaca gitu ya. Nah, penggunaan warna tadi ya. Nah, warna ini juga kita harus mempertimbangkan aspek ya apa ya istilahnya, saya kalau budaya kok kayaknya tidak, tapi begini, orang-orang Eropa itu biasanya suka warna-warna yang teduh ya, pastel gitu ya. Orang Asia itu suka warna-warna yang cerah gitu ya, merah, kuning, hijau gitu ya. Orang-orang Barat itu sukanya yang misalnya biru muda, kelabu gitu ya. Jadi berbeda selera. Nah, ini kita harus perhatikan itu ya. Lalu juga nanti kalau misalnya itu terkait dengan identitas perusahaan, warna identitas perusahaan atau organisasi itu apa? Maka Anda bisa melihat kalau formulir-formulirnya Bank Mandiri itu ada unsur biru, kuning, ya, BCA juga demikian. Kalau Niaga itu pasti warnanya merah bata. Atmajaya bagaimana? Itu juga bisa dilihat. Ya, desainnya seharusnya memiliki warna-warna yang senada dengan warna dari organisasi tersebut. Ini warna dalam artian benar-benar warna ya, bukan warna dalam artian yang seperti apa semangat atau enggak. Warna ini benar-benar harafiah, warna ya merah, biru, hijau gitu ya. Oke. Lalu huruf dan nah huruf ini juga kalian perlu perhatikan. Kalau kalian itu membuat laporan atau formulir yang dicetak ya, hard copy, itu huruf yang paling aman itu adalah huruf yang namanya serif. Ya. Serif itu apa? Serif itu contohnya adalah ini. Kalau kalian lihat ngetik skripsi nanti yang namanya Times New Roman. Saya perbesar deh. Misalnya apa? M. Ya. Lalu ada ini yang kesukaan saya. Ini ukurannya berapa ini sama ya. Oke. Pak saya tampilkan. Kelihatan ya ini kurang besar. Nah, ini Times New Roman ini disebut sebagai huruf serif yang apa ini tadi bernada ini yang disebut sans serif. Sans itu artinya tanpa serif, sans serif. Nah, serif itu apa? Serif itu ekor ini loh yang ada di sini ini. Ini ya, ekor-ekor ini. Nah, ini tuh ada gunanya. Kalau kalian melihat buku, koran, majalah yang tercetak, itu biasanya hurufnya adalah tipe-tipe seperti ini. Kenapa? Ekor-ekor ini itu memudahkan untuk membaca dari satu huruf ke huruf yang lain. Ya. Jadi ini itu seperti menuntun mata kita untuk menuju ke huruf berikutnya. Jadi lebih nyaman untuk membaca koran, novel, gitu ya, dengan huruf-huruf seperti ini. Nah, tapi kalau itu tampil di layar soft copy, itu lebih baik yang sans serif ini. Karena apa? Serif ini kalau tampil di layar membuat mata lebih cepat lelah. Dengan sans serif tidak. Maka kalau kalian lihat banyak website itu yang tidak pakai serif, ya enggak. Jadi kalau kalian merancang website, merancang aplikasi pakai Times New Roman itu sudah enggak benar gitu ya. Karena apa? Itu melelahkan mata. Tapi kalau kalian mencetak laporan pakai sans serif, itu juga keliru. Ya, laporan itu harus yang serif, ya tercetak ya. Kalau yang tampil di layar itu harus yang sans serif. Oke, kita balik sini. Ini contoh misalnya, ya, yang jelek sekali, yang bagus seperti ini. Ada bagian-bagiannya, ada yang cetak tebal di garis bawah, ada nomor dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dipelajari lah ya. Penggunaan grafik ini juga penting karena katanya grafik itu satu gambar senilai 1000 kata ya, tapi ya. Nah, kalian juga sering melihat ada infografis gitu ya. Nah, maka ini grafis-grafis ini baik juga kalau dipakai. Hanya kalian perlu tahu gunanya apa. Ya, kalau untuk menunjukkan tren, garis seperti ini. Kalau untuk menunjukkan komparasi, perbandingan antara tahun pertama, tahun kedua, dan juga
ini Hawthorne, Baker, Hodges ini pakai diagram batang seperti ini. Kalau akan menunjukkan proporsi, pakai pie chart, lingkaran, gitu ya. Nih, jadi itu. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, saya akan share sekarang ya, contoh yang dipakai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Ya. Nah, oke, ini contoh laporan indikator KPI. Ya. Kita bisa lihat ini. Kalau ini desainnya kelihatan ketinggalan zaman, ya harap maklum. Ini desain tahun 2013. Sudah 9 tahun yang lalu. Desain-desain yang sekarang tidak seperti ini. Ya. Tapi bukan itu poin atau esensi yang saya sampaikan. Ya. Pertama, Anda bisa melihat ini judul indikator KPI 1. Apa saja? Indikator impact. Nah, di sini ada penjelasan impact itu apa. Lalu statusnya bagaimana? Hijau, terpenuhi. Nah, kalau itu sebagian, itu kuning, tidak terpenuhi merah. Nah, dengan hanya melihat warna status saja, orang bisa tahu. Ini kok indikator outcome-nya yang nomor 1 kok tidak terpenuhi. Kenapa? Coba dilihat. Apa ini? Dan mengapa ini? Sarannya apa? Oh, cari kontraktor lokal. Ya. Atau ini, loh kok ini hanya kuning? Ya, kok tidak hijau? Kenapa? Ternyata ini. Nah, sarannya apa? Buat lebih banyak sumur. Nah, seperti ini. Ini yang disebut sebagai visual control. Jadi dengan hanya melihat warnanya saja, kita bisa tahu ada yang tidak beres. Bukan berarti lalu yang hijau itu sudah selesai, tidak. Tetapi biasanya kan si pembaca laporan itu tidak punya banyak waktu. Maka dia harus membuat prioritas. Dalam hal ini, prioritasnya mana? Yang merah-merah dulu mestinya. Gitu kan? Nah, baru setelah merah nanti yang kuning. Nah, kalau masih ada sisa waktu, yang hijau boleh dicek. Benar nggak sih benar-benar terpenuhi? Ya, ini karena prototipe ini tidak jalan. Tapi seharusnya yang hijau ini kalau diklik, itu data aslinya akan muncul. Itu yang disebut sebagai drill down. Ya, ini karena ini hanya. Lalu contoh biodata misalnya. Nah, seperti ini. Ya, ini saya tahu warnanya seperti ini mungkin tidak cocok untuk beberapa orang ya, tapi di sini bisa kelihatan. Ya, biodata, lalu ini fasilitator, ini termasuk ada kalendernya segala macam. Ya. Ada manajemen kegiatan, ya, kapan mulai ini untuk apa? Project management, ya, ini ada manajemen kegiatannya. Ini contohnya, ini kalau ini diklik salah satu, nanti akan muncul seperti kelengkapan list dokumen dan seterusnya, ya, dan itu. Nah, jadi itu contohnya. Desain harus saya akui ketinggalan zaman, ya, tetapi esensi informasinya itu yang lebih penting. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Pak? Ya, silakan. Siapa tadi yang akan bertanya? Enggak jadi. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, sorry. Saya dengarnya ada. Oke. Terima kasih, Angget. Untuk minggu ini, saya tidak akan memberikan tugas dulu, tapi silahkan kalian sebagai kelompok mulai mendesain formulir dan report. Ya, karena masih ada satu hal lagi yang akan dibahas nanti ya untuk formulir dan report, yaitu mengenai flow atau interaksi yang sering disebut sebagai human computer interaction. Tapi sekarang saya minta Anda untuk memulai membuat desain form dan report. Nah, nanti minggu depan kita bahas mengenai interaksinya. Ya. Oke, gitu semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Ya.
Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.